Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat siang. Saya Pendeta Joshua Rahamin menyapa dan menyampaikan salam kepada teman-teman dan sahabat dalam ladang Tuhan. Di pagi hari ini kiranya kita mendapatkan berkat yang luar biasa, kesehatan, menghirup udara yang baru yang segar. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang diingatkan terus kepada kita di dalam amanat agung Tuhan Yesus, di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19-20 berkata bahwa jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tugas gereja adalah pergi menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Itu yang pertama. Jadi seorang murid Yesus berbeda dengan pengikut. Kalau pengikut ada hal-hal yang dia mau ikut, yang memberikan dampak keuntungan, maka dia ikut. Tapi kalau murid adalah memiliki sikap tanggung jawab. Ya, dia punya sikap tanggung jawab, dia mau setia, dia mau taat, dia mau tunduk kepada instruksi guru atau komandannya, ya. Jadi Bapak Ibu, dari pembacaan kita pagi hari ini kita mendapat rema menjadi murid sejati. Ya. Menjadi murid sejati berarti Bapak Ibu harus punya komitmen, harus punya kerinduan untuk belajar dan untuk menjadi serupa dengan guru, dengan yang mengajar. Itu intinya, ya. Karena visi misi kita gereja menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Sebelum saudara masuk ke dalam target dan tujuan menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, maka kita melewati proses, ya, proses pemilihan, penetapan, lalu peneguhan, penyucian dan pengudusan dari Tuhan yang Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Saudara, saya dan kasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, proses yang pertama kita harus mau dimuridkan. Dimuridkan, belajar seperti guru yang mengajar murid, ya, yang harus kita ikuti dan harus kita tiru. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus punya mindset, punya pemikiran yang sudah diubah, bukan lagi pemikiran yang duniawi, bukan lagi pemikiran yang paradigma yang bercampur baur dengan duniawi. Ya, kita harus memiliki mindset, memiliki pemikiran yang berbeda, pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saya, mau tidak mau, kalau kita dipanggil menjadi murid Yesus, kita harus belajar. Tujuan daripada belajar supaya kita bisa mengikuti jejak, bisa mengikuti amanat agung daripada Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, gereja ini bukan hanya soal gedung, tapi gereja adalah berbicara eklesia. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang telah dipilih untuk tetap setia. Dan orang-orang yang menghasilkan buah, itu yang menjadi tujuan. Buah itu adalah berbicara tentang jiwa. Buah itu berbicara tentang pelayanan. Buah itu berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan buah-buah pertobatan. Dan tentu hasil daripada itu Tuhan akan berikan karunia-karunia, karisma yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalamnya ada karakter Kristus yang memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, berjalannya waktu, berlalunya waktu, kita
dipersiapkan untuk membangun manusia Allah. Dipersiapkan membangun manusia-manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan telah diberikan karunia sebagai ada yang sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai penginjil, sebagai gembala. 5 jawatan Tuhan tempatkan di berbagai gereja-gereja untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk menuntun jemaat Tuhan diperlengkapi supaya menjadi ujung tombak misi, melayani, menjangkau dan mencari jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berpikir dari pikirannya Tuhan bahwa ternyata jiwa yang kita menangkan ini, jiwa yang kita selamatkan ini, yang sudah mengikuti kita, yang sudah mau belajar, tentu jiwa ini harus punya tempat, punya sarana. Jadi sarana itu yang kita sebut gereja. Gedung gereja ini adalah wadah di mana mereka bersatu, berdoa, bertumbuh, beriman, mendapatkan pelayanan secara holistik, pengetahuan spiritual, ya medikal, ya saudaraku, ya panggilan-panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihkan Tuhan, tugas gembala, tugas kami sebagai gembala gereja, kita semua, ya tentu kita mempersiapkan mereka untuk memiliki sarana ibadah, ya. Lalu mereka kita arahkan untuk tetap setia berdoa, beribadah ke gereja hari Minggu. Mereka kita arahkan untuk melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan jiwa itu banyak, maka tempat gedung ini juga perlu kita persiapkan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, saya mengajak semua orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun ada berada, untuk tetap dalam panggilannya Tuhan, ya, dalam destininya Tuhan. Mau tidak mau kita memang harus mau, ya, ikut dan dengar apa kata Tuhan, supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa mencapai tujuan dan maksud Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, belajar beranjak dari pemikiran seperti itu, kita siap atau siap waktunya, harus siap untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, ditempatkan. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun pergumulanmu, tantangan yang kamu hadapi di dalam kehidupan ini, melewati waktu demi waktu, jalan peradaban zaman yang semakin luar biasa, tentu Bapak Ibu tidak akan mengurangi cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, khusus rekan-rekan para pejabat, gembala, pendeta, guru-guru agama yang terpanggil di dalam ladang Tuhan. Jangan lupa tujuan utama kita adalah jiwa. Tujuan utama kita mencapai garis akhir, menjadi serupa dengan Yesus. Milikilah belas kasihannya, milikilah jiwanya, hatinya, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini tempat kita, persinggahan kita. Kalau saudara dipercayakan berkat, kekayaan, kejabatan, pangkat, pendidikan, keluarga, anak, istri, itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Keberhasilan kita, kita bisa menemukan panggilan sejati. Kita mengenal Tuhan, kita mengiring Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Kita tetap mengasihi Tuhan. Seperti pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, inilah saudaraku, nyanyian lagu yang selalu kita kumandangkan untuk memperkokoh dan memperkuat iman kita. Shalom, selamat pagi dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.